Baik, kita ketemu di pendampingan individu yang tenang ini dulu ya. Ada beberapa hal yang harus kita diskusikan ya dulu ya. Sebelum ke sana, memang kita harus sampaikan bahwa di PI yang tenang ini merupakan PI yang terakhir, di mana kita ketemunya bukan di PI lagi, tapi di 4 hari, 6 dan 7. 3 poin yang harus kita refleksikan hari ini. Yang pertama terkait dengan hasil umpan balik dari sahabat kepala sekolah, siswa, dan diri sendiri. Kemudian terkait dengan pemetaan aset yang dilakukan kemarin, yang ketiga terkait dengan progres dari Bu Dwi sebelum dan sudah mengikuti CDP kaitannya dengan proses kegiatan belajar mengajar di kelas. Dan terakhir nanti kita akan melaksanakan proses kaitan dengan persiapan gelar hari. Baik, dari 1, 2, 3 ini yang bisa Bu Dwi ceritakan silahkan. Tentang proses perkembangan ya Pak belajar mengajar sebelum saya jadi CDP dan sesudah. Jadi awal sebelum saya mengikuti pendidikan guru penggerak, itu benar-benar saya itu miskin kreativitas. Tapi ketika saya mengikuti pembelajaran di pendidikan guru penggerak, itu saya tidak pernah mati gaya kalau saya jam terakhir saya bingung ngapain sama anak-anak. Itu dengan adanya pendidikan guru penggerak, saya menjadi menambah wawasan, kemudian saya banyak kreativitas saya bertambah, yang pastinya saya bertambah lebih baik seperti itu Pak. Baik, jelas ada progres dari sebelum dan sudah. Kalau umpan balik kayaknya semuanya kalau kita lihat dari hasil tadi semuanya bagus. Saya tinggal nanti bagaimana kedepannya di tengah. Baik Bu Dwi, kita nanti akan persiapkan kaitan dengan gelar karya. Terima kasih nanti kita silakan dulu untuk persiapan gelar karya. Siap. Oke, terima kasih, kita lanjutkan nanti ya. Ya Pak. Kaitan dengan pemetaan aset memang harus melibatkan seluruh konstituen sekolah. Nah, kemarin sudah melibatkan ya, ya. Yang salah satu terpenting adalah kita harus paham bahwa dalam pemetaan aset ini kita berpikirnya dengan pola pikir apa kemarin? Potensial based thinking. Jadi berpikir berbasis potensi. Di mana seluruh yang ada itu semua dicari potensinya, bukan dicari negatifnya atau defisit based thinking. Itu orang berpikir kurang terus. Nah, kita di sini diajak untuk berpikir selalu potensinya seperti apa. Jadi itu Pak Tayyip, saya terima kasih. Tadi sudah banyak kita lihat cara memetakan asetnya bagus sekali. Yang jelas sekali lagi jangan sampai dikatakan bahwa aset yang ini merupakan kekurangan, tapi harus dipikir bahwa asetnya adalah tetap ada potensinya. Itu ya penumpangnya nanti kita bekerja. Oke, terima kasih Bu Pak Tayyip. Sama-sama. Mohon izin Pak Kepala Sekolah Pak Iman, Bu Dwi selaku CGP. Setelah kita tadi buka-buka format aset yang sudah diberikan ke saya dari Bu Dwi kaitan dengan pemetaan aset yang sudah dilakukan di sekolah ini. Dalam PI yang ke-6 ini merupakan PI yang terakhir untuk program CGP di angkatan yang ke-5 ini. Untuk itu, hal yang harus kita ambil dokumennya adalah yang pertama, bagaimana seorang CGP mampu mengakomodir seluruh komponen sekolah yang ada untuk bagaimana menggali aset yang ada di sekolah. Ini akan menjadi penilaian kepiawaian seorang CGP dalam membangun komunikasi baik dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, dengan anak didik, dengan orang tua, bagaimana bisa menggali aset. Yang mana sekali lagi dalam guru penggerak ini pola pikir kita namanya potensial based thinking. Jadi berpikir berbasis potensi. Jadi di sini nggak ada yang namanya CGP mengatakan kok ini gini ya, kok ini gini ya, itu kan berbasis kekurangan. Di sini semuanya dikatakan sebagai keunggulan potensi. Untuk itu saya ingin dari Pak Iman selaku Pak Iman selaku kepala sekolah untuk bisa menjelaskan bagaimana seorang Bu Dwi yang telah diklat CGP selama 6 bulan ini di akhir ini mampu berkomunikasi terkait dengan penggalian aset tersebut. Jadi ini penilaian ini dari Pak Iman seperti apa? Tadi saya minta dari Pak Tayyip selaku wakil siswaan. Jadi kalau Pak Iman dimasuk nanti penilaian itu akan kita akomodir menjadi penilaian kepiawaian CGP dalam menggali aset yang ada di sekolah tersebut. Silakan Pak Iman untuk diberi sedikit pengarahan untuk saya kaitan dengan kehebatan atau kemampuan seorang CGP dalam menggali aset. Baik, terima kasih kesempatannya Pak Ali. Jadi ya sedikit bercerita, sedikit menyampaikan bahwa kan sekolah kita itu kan punya banyak aset, ya punya banyak aset. Secara umum ada aset yang hidup dan ada aset yang tidak hidup, biotik dan abiotik gitu. Nah kalau aset yang untuk CGP itu lebih ke masuknya itu lebih kepada aset yang biotik. Aset biotik itu banyak ya. Di antaranya bagaimana CGP itu pembimbingan rekan sejawat ya terkait kurikulum yang dipelajari oleh guru penggerak. Praktik baik. Kemudian juga mensupport ya, tidak hanya rekan sejawat tapi mensupport ke siswa-siswinya ya. Anak-anaknya bagaimana kemudian kurikulum baru ini ya hasil dari pendidikan CGP itu diterapkan di kelas. Kemudian juga
proses penilaiannya, kemudian proses umpan balik, ya, kemudian juga yang koneksi antar sekolah gitu ya, antar sekolah gitu ya, baik melalui GP, baik melalui kemudian link-link pihak ketiga yang lain. Saya kira, dan kita punya 4 CGP, ya itu saya bersyukur, ya saya bersyukur. Jadi kekuatannya itu lebih kuat, lebih dahsyat ketika mereka bergerak itu bisa menggerakkan semua guru dibanding hanya punya 1 atau 2. Itu kan kalau kemudian 3, dan alhamdulillah beliau-beliau ini kan juga termasuk tim saya ya, tim inti yang memang ya tim Pokja gitu ya, yang memang saya quote untuk Batu Cahaya Manajemen. Ya, jadi aset-aset itu ya saya bersyukur juga sampai saat ini alhamdulillah ya Sekolah Satu Trimojo bisa lebih berkembang. Harapannya nanti di akhir pendidikan gitu kan bisa juga tidak hanya kok yang seperti ini tidak hanya kok pas pendidikan CGP saja, tapi bisa ya ini kan sebenarnya sekolah.